Halo Sobat Nos, kembali lagi sama saya Willy. Ya, kali ini saya akan membahas tentang hal atau topik yang saya yakin semuanya di sini lumayan sering mengalami. Pengen konten yang relate, Scrolling tapi tetap bermanfaat. atau pengen dapat insight dalam waktu singkat? Hai, kembali lagi di Illuminos. Illuminated by Nose. Apa yang akan dibahas? Kita akan bahas soal burnout. Burnout itu apa sih? Burnout itu adalah sebuah kondisi psikologis yang mana kita mengalami kelelahan, baik itu secara psikis tadi ya, kemudian ya kalau psikis kita bicara soal emosional, fisikal juga, dan juga kognitif akibat stres yang berkepanjangan. Burnout ini sering dialami oleh biasanya ya orang yang kerja. Tapi sekarang juga lumayan banyak yang ternyata dialami oleh anak-anak sekolah. Banyak dari kita yang nggak menyadari tanda-tanda burnout. Apa aja sih? Yang pertama, kita mulai merasa kehilangan motivasi. Sebenarnya kalau kita bilang hanya 1 hari, 2 hari, itu biasanya wajar. Mungkin karena kita kurang istirahat atau kita memang terlalu lelah ya, stres dan sebagainya, kita butuh refreshing. Tapi kalau sudah terjadi burnout, motivasi yang hilang akan terjadi berkepanjangan. Jadi dalam waktu yang cukup lama, seminggu, 2 minggu, ya kita akan merasa kok saya nggak niat, tidak memiliki minat untuk bekerja, untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mulai mengalami kelelahan secara fisik. Biasanya kita udah tadi motivasinya hilang, merasa males. Makin lama kita mau bangun tidur aja rasanya udah capek. Mau berangkat kerja udah males. Yang ketiga, bisa juga karena kita emang mengalami masalah tidur. Ya, jadi dikit-dikit kita udah mikirin kerjaan aja. Tapi itu hanya di pikiran. Begitu kita mau ngerjain, kita motivasinya juga nggak ada. Yang keempat, itu adalah cemas dan mudah tersinggung. Kita semakin khawatir dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi tugas nggak selesai, giliran dibahas kitanya juga jadi overthinking gitu ya. Kitanya juga jadi kepikiran kemana-mana. Belum lagi kalau misalnya namanya kerja gitu ya. Kadang juga ada yang menegur kita atau mungkin hanya mengingatkan, tapi di situ kita merasa tersinggung. Yang kelima adalah kita mulai merasa karena overthinking dan sebagainya, kita mulai males nih ketemu teman-teman kerja, males ketemu atasan, WA, di chat, kita akhirnya menghindar, kita nggak ngebales. Akhirnya apa? Terjadi yang keenam adalah terjadi penurunan kualitas pekerjaan. Bahkan bisa jadi pekerjaan kita pun tidak selesai. Dan ini terjadinya bisa 1 minggu sampai 1 bulan. Kalau teman-teman merasa seperti itu adalah tanda-tanda teman-teman atau Sobat Nos mulai merasa burnout. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengurangi gejala burnout ini? Yang paling pertama adalah kita perlu bicara dengan orang yang terdekat. Misalnya sahabat kita. Ketika udah merasa misalnya 1 minggu atau mungkin 2 minggu kita sudah mulai merasa kehilangan motivasi, pekerjaan kita banyak yang tertunda, ya cepat-cepat kita cari teman-teman yang memang bisa dan mau mendengarkan kita. Tentu saja yang kita percaya. Kita boleh bercerita kepada mereka tentang perasaan yang kita alami atau pikiran kita. Supaya apa? Ketika kita bercerita, beban kita juga berkurang. Energi-energi negatif yang tadinya kita punya, ya itu juga mulai menurun. Sehingga apa? Kita bisa menemukan mungkin ya syukur-syukur dapat beberapa solusi terkait dengan pekerjaan kita. Yang kedua adalah mulai gunakan atau terapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang dimaksud gimana? 1, kita tidur yang cukup. Kalau memang misalnya pulang kerja mungkin ya apalagi sekarang sudah mulai banyak hustle culture, bawa pulang kerjaan, tetapkan batasan. Misalnya kita selesai kerja jam 8, udah cukup. 1 jam berikutnya adalah kita menenangkan diri, cooling down, mungkin mau makan dan sebagainya. Habis itu istirahat, tentukan misalnya jam 10 atau jam 11. Ingat, minimal jam tidur kalau yang sehat 8 jam. Tapi mungkin ya kalau tidak mencapai, bisa 7 jam atau 6 jam, itu sudah lumayan. Pola hidup sehat yang kedua adalah makan. Pastikan makanan Sobat Nos itu bergizi. Jadi Sobat Nos itu makan makanan yang memang sehat.
Jangan kebanyakan makan fast food, junk food, mie instan, ya. Itu nggak sehat tiap hari dimakan, dikonsumsi. Pastikan teman-teman mendapatkan protein yang cukup, lemak yang cukup. Ya, jangan semuanya lemak juga nggak sehat. Yang ketiga adalah soal olahraga. Pastikan teman-teman meluangkan waktu untuk berolahraga. Nggak harus nge-gym. Bahkan Sobat Nos bisa sediakan misalnya dumbbell, jalan pagi atau jalan sore, ya, atau minimal ya seminggu 2 kali sampai 3 kali. Walaupun kalau di anjuran dokter, kalau bisa 3 sampai 4 kali seminggu. Kita berolahraga dengan durasi 30 menit minimal. Pola hidup sehat yang keempat adalah sediakan waktu juga untuk diri kita sendiri. Ingat teman-teman, ketika burnout terjadi, ya itu karena kita juga tidak meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Punya me time yang cukup, tidak harus lama tapi berkualitas. Misalnya 1 jam, 2 jam ya dalam seminggu misalnya. Yang penting kita merilekskan pikiran kita refreshing. Bisa juga kita melakukan teknik relaksasi atau grounding supaya apa? Kita bisa menenangkan diri kita. Yang berikutnya adalah ya kita menerapkan pola, kalau bahasa saya ya, kita menerapkan pola 1-5. Apa itu? 1 jam kita bekerja, 5 menit kita gunakan untuk merilekskan pikiran kita merenggangkan badan kita, ya supaya apa? Nggak pegel. Ya, kita juga bisa refreshing. Bahkan kalau bisa, ya mungkin siapkan, siapa tahu kantornya punya jendela gitu ya, bisa melihat keluar pohon-pohon hijau, nah itu juga membantu. Nah, yang berikutnya, kalau teman-teman sudah merasa tidak bisa terselesaikan, segera cari bantuan profesional. Segitu saja dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mengenali tanda-tanda burnout dan bisa melakukan pencegahan sebelum burnout ini jadi berkepanjangan. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.